6 tahun pacaran gak pernah ciuman loh. Ini I tell you the truth. 6 tahun pacaran. Jadi waktu dia pernikah, first kiss. Setelah diresmikan sama pendeta, dia baru kiss. 8 besar tuh kaki kiri sudah kram. Sudah kram. Tapi Cinanya juga kram. Jadi setelah selesai dia kan tidur. Sakit kan. Saya tanya kenapa. Pak, udah mulai poin 18 tuh kaki Chris sudah gak bisa ditekuk. Kram, tapi Chris gak mau liatin kalau Chris kram. Dia kram. Oke, baiklah semuanya, ketemu lagi bersama saya Zuri Muhammad di podcast Batam News. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni bapaknya Grecia Poli, salah satu atlet peraih Olimpiade Jepang 2020. Nah, pasti semua pengen tahu nih gimana Grecia Poli itu dari kecil seperti apa sehingga sekarang bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang champion di turnamen terbesar dan terlama di dunia selama saat ini. Dan di hadapan saya sudah hadir Pak Edi Susanto. Sutanto. Selamat sore Pak. Sore Pak. Kabar baik Pak? Sehat. Terima kasih. Sehat. Iya. Sudah sempat ini ya Pak? Sudah ngucapin selamat sama Grecia pasti ya Pak? Sudah. Iya. Jadi malam, siang dia dapat emas, malamnya dapat video call dari dia, senang sekali karena saya setelah menang telepon dia nggak angkat-angkat, lagi sibuk ya, ternyata sibuk sekali, jadi sibuk seremonial gitu. Iya. Gimana Pak ceritanya? Kalau Pak Edi ini bapak kandung atau bapak kandung? Sebenarnya saya bapak angkatnya, tapi kami cukup dekat. Cukup dekat sudah sejak lama ya? Ya, sejak dia sekitar umur 10-11 gitu. Sudah dekat karena sebetulnya actually saya punya anak kandung itu sahabatnya dia dari kecil. Anak kandung saya juga atlet, namanya Gea. Dan mereka sering bertanding kan dulu. Kalau Chris diantar mamahnya, Ibu Evi, saya antar anak saya suka ketemu di lapangan. Di Jakarta. Ragunan. Ya, pertandingannya kan di mana-mana. Oh, di mana-mana. Cuman Grecia itu ada di klub namanya Jaya Raya di Ragunan, betul. Jaya Raya. Ya, dari kecil Grecia itu dibesarkan oleh Jaya Raya. Yang punya Pak Ciputra almarhum. Pak Ciputra ya. Ya. Pastinya ini hasil kerja keras Pak ya. Maksudnya bukan hanya kebetulan. Pasti udah dibina dan melalui proses yang panjang ya Pak. Ya. Bagaimana Grecia Poli bisa seperti sekarang? Iya. Seperti apa dia Pak dulu kecil, mungkin latihan atau memang dari kecil karakternya? Ya, betul. Dari kecil Grecia termasuk kelihatan sekali berbakat dalam hal bulu tangkis ini ya. Bakat, dan kemudian ibunya juga sangat berkorban untuk Grecia ini. Jadi dari Manado, karena Papa Grecia udah meninggal dari umur 2 tahun, ke Jakarta umur 5 tahun, dia antar ibunya kemana-mana. Kadang-kadang naik kereta ke Surabaya, pertandingan. Dan memang Grecia, ibunya itu kan juga atlet, dulunya atlet, atlet Sulawesi Utara. Dia pemain, pernah jadi juara tenis lapangan. Jadi memang jiwa atletnya itu dari orang tuanya ada. Dan kemudian mereka ke Jakarta dan mamahnya melihat Grecia ini punya bakat yang luar biasa. Di Jakarta ada kakaknya juga, almarhum juga, sayang sudah tidak bisa melihat Grecia meraih emas. Tetapi kakaknya namanya Pak Riki dan kakak perempuannya namanya Hersialin Bolii. Itu juga berpengaruh besar terhadap Grecia. Ya, karena mereka itu sangat melihat potensi Grecia ini luar biasa. Tetapi lepas daripada itu, Grecia juga anak yang sangat-sangat disiplin. Dari kecil tuh dia sudah disiplin. Di saat anak remaja bisa main-main, dia nggak main. Ya dia tekun dengan apa yang Tuhan taruh talentanya sama dia. Ini yang luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Karena nggak semua anak muda mau disiplin,
pulang cepet, tidur cepet, bangun pagi. Dia apa yang dia lakukan? Pengorbanan mungkin saat latihan itu disiplinnya kayak apa? Mungkin ya pulangnya mungkin pas istirahat dia masih latihan atau dia kadang-kadang kalau saya lihat di saat yang lain belum bangun dia sudah bangun. Iya. Nah, di saat orang udah selesai latihan dia masih belum selesai. Ya, memang tidak ekstrim tapi yang pasti Gracia ini orang yang sangat mengerti tanggung jawabnya. Iya. Ya. Karena dia tidak saja cuma setahun 2 tahun. Ini sudah 28 tahun dia lakukan. 28 tahun dia lakukan. Nah, ini yang membuat saya bangga sama dia. Iya. Yang mulai saya melihat tuh setelah umur belasan ya. Saya melihat dia udah mulai masuk pelatnas. Pelatnas tuh dia masih muda sekali, 15 atau 16 tahun gitu. Di pelatnas tuh kan dulu saya masih bisa datang lihat. Belakangan memang ketat nggak boleh. Tapi dulu saya masih melihat bagaimana dia latihan fisik, dia latihan teknis dengan pengorbanan yang luar biasa seperti itu, dan tidak hanya sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, belasan tahun di pelatnas tuh. Belasan tahun bangun pagi, latihan, tidur sebentar, latihan lagi. Dan itu dilakukan terus menerus. Dan latihannya juga latihan fisik, teknis, skill, latihan beban, iya semuanya latihannya. Selain itu dia katanya dia sarjana juga. Sarjana luar biasa. Itu anak ini saya kagum dengan apa yang menjadi mimpinya. Jadi dia tahu bahwa memang dia sudah kehilangan masa remajanya sama orang lain ya. Tetapi dia tidak pernah membuang waktunya. Dia begitu ada kesempatan, kan hari Rabu biasa Rabu siang dia dapat dia les bahasa Inggris, terus sekolah online ya, sekolah online, dia bisa jadi sarjana, bahasa Inggrisnya bagus. Saya melihat perkembangannya, bulu tangkisnya bagus. Jadi ini memang luar biasa. Terus satu hal lagi, dia sangat mengerti memilih teman-temannya. Hidupnya maunya mempengaruhi, dia nggak mau dipengaruhi. Ini yang luar biasa. Dia kelihatan dewasa ya. Sangat. Saya memang lihat ada jiwa leadershipnya, dan kemudian dia sangat dewasa. Bagaimana dia mengayomi Apriani ya? Iya betul. Sedih gitu ya waktu kejadian 2000 berapa ya? 2012 Pak ya? Yang dia di kartu hitam. Itu 2012, itu pasangannya masih Meliana Johari. Ya. Itu dia sempat down. Ya. Itu saya tahu sendiri sangat terpuruk. Tetapi ya itu karena dia punya komunitas yang baik, termasuk anak saya, terus teman-temannya di lingkungannya yang baik, yang selalu support dia, keluarga yang baik, sehingga apa yang didengar ini sesuatu yang baik, dan pelatih yang luar biasa. Ya akhirnya dia dalam 2 tahun diganti pasangan dengan Nitya Maheswari ya, tahu ya? Itu langsung ambil emas Asian Games. Belum lagi Super Series ketemu pelatih Pak Enghian ini juga luar biasa pelatih ini. Pak Enghian tahu ya? Pak Enghian ini dulu bekas juara Olimpiade juga. Saya lupa perak atau emas ya. Dengan Vladi Limbele. Ya, juara All England, juara itu juga memang pelatih yang sangat cool, yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya pelatih tapi juga seperti orang tua. Ya, pelatih itu nggak cuma ngajarin fisik, psikologisnya. Nah, ini yang luar biasa. Lawan Nitya 2016 ke Rio berhasil, cuma sampai 8 besar. Nitya cedera, udah nggak bisa main. Jadi dapatlah Apriani. Nah ini Apriani datang dari mana nggak tahu. 10 tahun bedanya. 10 tahun bisa. 10 tahun. Waktu itu umur 28, Apri 18 ketemu. Ya, saya pernah lihat dia waktu di turnamen sempat kalah gitu, dia menghibur Apriani. Seperti apa dia menghibur waktu turnamen apa saya lupa.
Tapi emang dia nampak begitu dewasa, maksudnya begitu tenang. Jadi kalau saya melihat Gracia ini dengan pasangan Apriani ini memang Tuhan sudah pertemukan anak muda dengan seorang yang cukup dewasa, sehingga dia tidak saja pasangannya itu cuma sekedar ya pasang main, tapi secara sebagai mungkin kakak, sebagai sahabat. Apriani ini kan masih labil tadinya, tetapi Apri juga luar biasa. Apri mau nurut gitu loh. Dulu kan sering bikin kesalahan. Nah, sekarang gitu. Wah, luar biasa. Saya sendiri kaget karena sejak pandemi saya biasanya suka nonton. Saya itu kerjaannya kalau weekend, ya weekend selalu tungguin karena dia pergi ke luar negeri selalu turnamen itu selama 2 minggu di 2 negara. Selalu. Habis itu pulang 2 minggu, berangkat lagi 2 minggu. Jadi dia berangkat setiap weekend, mulai Rabu mulai main itu saya selalu nyariin. Dia lagi main sama siapa, saya ikutin. Itu sama Apri kan juga gitu, bukan luar dalam. Saya pernah ke Thailand tahun 2019. Sudah dia main. Lihat main sama Apri. Sudah game kedua lawan Changyena, saya masih ingat orang Korea. Sudah 2016 atau 2015. Bisa comeback. Bukan, sudah hampir menang sama Apri. Disusul sama Changyena. Jadi rubber set, jadi kalah. Oh iya waktu itu. Pernah ya. Saya itu ada di Thailand. Saya ada di Thailand di 2017 juga pas menang. Saya ada. Itu pas terpuruk juga nangis-nangis. Berdua juga saya ada gitu. Tapi ya suka dukanya dilewati. Tapi saya bersyukur melewati itu semua. Jadi mereka menjadi tambah matang. Tambah matang. Dan peran Pak Engyan memang luar biasa. Pak Engyan itu luar biasa. Itu. Jadi sampai sebelum Olimpiade kan tahun 2020 harusnya Olimpiade. Kami sekeluarga udah beli tiket. Kami mau ke Jepang. Jadi 2019 kita udah beli tiket, udah siap. Saya, mamahnya Grace, istri saya, anak saya, saudara-saudara semua sudah beli tiket. Pandemi. Pandemi. Calon suaminya waktu itu masih belum nikah ya. Calon suaminya Pak Felix ya. Nah, itu sudah beli tiket semua. Batal. Ya udah. Jadi nggak nih diterusin. Ternyata Jepang tetap meneruskan tanpa penonton 2021. Tapi kita udah nggak bisa pergi. Nah di situ saya lihat tahun awal 2021 dia menang lagi, juara lagi. Saya lihat mainnya makin bagus. Tapi paling bagus ya saat ini. Saya sekali kesalahan. Kita lihat benar-benar yang mentalnya bagus. Kalau Bapak lihat di 8 besar, kayaknya defense terus ya. Iya, Bapak kalau lihat di 8 besar, 8 besar lawan Liu yang China. Itu sebetulnya paling berat. Itu yang paling berat. Itu paling berat, rubber set. Paling berat. Tapi dia mentalnya luar biasa. Ketinggalan terus. Habis menang udah set kedua. Dia nyusul akhirnya dia kalah. Set ketiga saya pikir kan biasanya gimana? Masih orang lawan yang mentalnya jatuh. Itu semua yang dikalahin itu rata-rata kalau ketemu Grace itu kecuali yang 8 besar yang lain itu Grace selalu kalah. Ya kalau lawan yang Korea itu saya lupa ya. Lawan di atas kertas atau di atas ini kalah. Dua. Secara peringkat juga. Peringkatnya peringkat 6. Jepang peringkat 1 dikalahin. Ya kan, Yudo oke lah peringkat 7 di bawah dia 1, dia menang. Terus yang Changyena, yang Lee Sohee kan peringkat 3. Ini yang final peringkat 2. Ya, tapi bukan karena mereka jelek, karena Grace sama Apri yang bagus. Itu benar bukan saya membanggakan anak saya, tapi memang seperti itu. Kayaknya strateginya juga pas gitu ya. Ya, strategi pas, favornya Tuhan juga ada, dan mereka memang main dengan luar biasa. Waktu itu sempat nangis waktu dia dapat medali. Aduh, nangis lagi. Kami kan nonton nonton bareng pakai Zoom.
Oh ya. Zoom nonton TV tapi Zoom sama keluarga. Oke. Waduh, teriak-teriak kita semua. Teriak. Udah. Waktu 8 besar udah teriak-teriak. Itu kalau mau tahu Bapak, 8 besar tuh kaki kiri sudah kram. Oke. Sudah kram. Tapi Cinanya juga kram. Jadi setelah selesai dia kan tidur. Sakit kan. Saya tanya kenapa. Pak, udah mulai poin 18 tuh kaki Chris sudah gak bisa ditekuk. Kram, tapi Chris gak mau liatin kalau Chris kram. Dia kram. Itu kan strategi mental itu. Kalau dia kelihatan itu kan pasti naik ya. Naik mental. Mental mereka naik. Naik juga. Ya pengalaman Chris ini yang membuat dia memang layak untuk jadi juara. Iya. Ya saya kemarin di chat juga sama mantan ketua PBSI yang di Kepri, Pak Cahya. Oh ya. Wah, dia nonton sekeluarga katanya kan. Dia mania juga tuh bulu tangkis. Dia nonton karena dia pernah jadi official waktu Piala Thomas di Malaysia di Guangzhou. Jadi ngelihat nonton sekeluarga sampai jerit-jerit, ada yang nangis, ngelihat kita dapat Olimpiade juga gitu kan. Tim bulu tangkis gitu kan. Istri saya dari 8 besar udah nangis. Iya. Nah, kita terharu dengan kehidupan dia. Iya. Dan perjuangannya ya. Perjuangannya. Tadinya tahun 2020 itu kan rencana setelah Olimpiade akhir tahunnya mau menikah. Iya. Jadi karena nggak jadi Olimpiade, akhirnya tetap menikah dalam situasi pandemi. Dan aduh sedih kalau ingat itu karena kakaknya Pak Ricky Poli itu meninggal besoknya setelah menikah. Jadi kali ini dia nggak melihat adiknya aja dapat emas ini. Biasanya sering mendampingi. Selalu. Dia kan salah satu profesional di HSBC. Dan kebetulan kalau bulu tangkis kan HSBC. Iya. Ya. Jadi dia selalu kalau pertandingan suka ada kakaknya. Tapi sayangnya kali ini dapat emas dia nggak lihat. Tapi dia lihat dari surga. Luar biasa ya seorang Chris. Kemudian dia mendapat seorang suami yang mungkin juga luar sangat biasa. mendukung dia ya. Sangat. Iya. Pengusaha sukses. Ganteng masih muda. Pacaran 6 tahun. Oh, gimana long ceritanya? Long distance. Iya, dia keluar negeri terus. Kalau pulang bukannya ketemu ke pelatnas. Jadi tunggu. Kalau weekend ketemu sebentar, balik lagi pelatnas. Pastinya dukungan suami ini juga sangat penting dan penentu juga ya. Iya. Gitu. Jadi kalau bicara tentang Chris, yang mungkin yang bisa saya pesan buat anak muda. Iya. Dia punya satu moto. Apa itu? Motonya itu namanya come back stronger. Come back stronger. Ya, dia kembali lebih kuat. Kembali lebih kuat ya. Dia jatuh dia kembali. Bangun dan lebih kuat. Dan itu dipegang. Dia dipegang. Itu kata-kata itu dipegang. Dia bilang kalah, mungkin dia nangis waktu di Thailand yang dia kalah itu nangis. Paling 3 jam kemudian udah enggak. Dia nangis ya, dia utarakan, aduh kenapa aku harus kalah gitu. Iya. Tapi semua yang pernah ngalahin dia sekarang sudah dikalahin semua. Ini memang kemenangan luar biasa karena banyak juga yang nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Luar biasa dari. Maaf nih, yang mungkin sedikit dijagokan kan di nomor lain. Di nomor lain. Ya. Nomor malah berkembang. Iya, kebetulan mereka nggak. Sebetulnya kayak double pria itu kan seharusnya memang peringkat 1-2 dunia. Gak ada, memang PBSI menargetkan itu wajar peringkat 1-2 dunia. Ya, tapi mungkin ya belum pas siap. Lawan lebih siap. Terus double mix kan juga bagus. Terus single ginting kan sebetulnya memang ya, tapi belum. Tapi juga udah bagus dapat perunggu kan. Ya, perunggu ya. Seharusnya dia harus punya minimal perak itu. Iya. Sama Cenlong harusnya dia menang. Masuk buyutan ya. Iya. Waktu dia menang sempat telepon tuh sempat ngobrol lama atau ya video call adalah 5 menit gitulah, karena dia juga sibuk pasti. Dia cuma ngasih kabar thank you doanya, dia ketawa aja, dia bilang nggak ngerti lagi Pak mau ngomong apa. Nih Tuhan baik.
Apri kan nama saya juga WA terus. Iya. Saya tanya Apri, selamat ya kamu hebat. Jawabnya cuma bilang gini, Om alhamdulillah, nggak nyangka. Sampai sekarang juga masih nggak nyangka. Seperti mimpi. Seperti mimpi dia bilang, alhamdulillah. Gitu. Saya bilang kamu kan masih muda, terus semangat. Gitu. Masih muda dapat olimpiade. Iya. Jadi itu memang Tuhan sudah pertemukan. Yang satu sudah di akhir karirnya, setelah berjuang 28 tahun sampai dia dapat emas. Nah, ini kan puncak tertinggi. Olimpiade terakhir Grace, Pak. Iya, masa 38 masih mau main lagi. Iya. Dia kan mesti bangun keluarga, masih ada hal-hal yang mesti dibangun lagi bersama suaminya tentunya kan. Tapi belum benzin ya, Pak? Apa? Kemarin saya tanya, dia ketawa-ketawa. Kalau sebelum Olimpiade, dia rencana setelah ini sudah. Gitu. Tapi kemarin gimana? Nggak tahu nih. Ketawa-ketawa gitu. Suaminya juga bilang, pasti orang juga pengen dia nggak pengen cepat-cepat benzin lah, jangan gitu ya. Sebetulnya kalau lihat umur udah ya. Tapi kalau ngelihat dari fisiknya, dia nggak. Masih kayak umur 25. Iya, kayak 25, 26. Gitu ya. Yang kecil-kecil dan orangnya itu benar-benar kuat. Bapak lihat main. Kelihatan stamina-nya turun. Stamina-nya nggak kelihatan sama sekali. Nggak turun ya. Nggak turun aja. Gitu. Padahal lawannya fisiknya luar biasa. Lawannya kan China itu kan smash terus ya. Tapi strategi luar biasa. Iya. Tapi Grace sudah pernah ke Batam ya, Pak? Sudah 3 kali jenguk saya. Jadi Pak Edi gimana bisa nyampe ke Batam dari Jakarta? Cerita yang lain. Saya dapat jodoh istri saya. Ya. Dikenalin teman, saya kan duda cukup lama. 25 tahun saya jadi duda. Ya. Kemudian dijodohin sama ini, istri saya orang Jakarta yang tinggal di Batam udah lama. Oke. Kemudian saya pikiran cuman dia ikut saya ke Jakarta atau saya ke sini. Nah, ternyata setelah saya survei, saya cari usaha di sini bagus, ya saya pindah ke sini. Iya. Sudah 6 tahun ini saya ada di Batam. Ya. Nanti akhir Desember di 6 tahun. Iya ya. Usaha-usaha pembekuan ini. Saya jualan frozen. Chicken frozen. Iya. Itu di mayoritas chicken frozen ya. Suplai ke pasar-pasar. Iya, supermarket. Seperti itu. Tapi hobi juga Pak main olahraga? Bulu tangkis. Saya suka bulu tangkis tapi saya nggak bisa. Tapi saya suka. Anaknya dulu masih yang sempat jadi atlet. Namanya Chris itu. Ya. Masih bagus. Dia soalnya sampai sempat jadi pemain DKI. Jadi lumayan masih, terus pindah ke Taipei juga masih main. Tapi di tengah jalan dia kayak ini berhenti karena sekarang sekolah pendeta, jadi pendeta. Tapi hubungan dengan Grace sampai hari ini sudah lebih dari saudara itu. Itu berdua itu udah setiap. Grace sama Agnes juga deket ya. Ya itu bertiga. Agnes Monica ya. Agnes Monica, Gracia sama Kia, teman saya. Kalau anak saya. Kalau Bapak buka di YouTube, tulis Kia, Gracia, Agnes pasti keluar tuh mereka itu. Nah, itu udah dari lama juga ya? Udah cukup lama, dari mereka kecil-kecilnya belasan gitulah. Oke, iya. Jadi mereka ini bertiga ini, yang satu pendeta, satu artis, satu atlet. Iya. Kapan nih rencana mau ketemu Pak? Sama Chris ya, pasti sebelum Olimpiade dia janji akhir bulan Agustus atau September mau ke sini. Tapi kemarin dia bilang kayaknya nggak bisa. Acaranya banyak banget kan. Ya. Belum balik ya Pak? Sudah di karantina, udah 2 hari di karantina di Hotel Raffles. Mungkin saya mau ke Jakarta. Oh ya, ke Jakarta. Ya, pengen ketemu. Nggak bisa ke Batam deh, pasti padat ya. Ya, sementara padat lah, mungkin mundur lah. Belum tahu. Saya yang ke Jakarta aja. Iya. Karena publik juga belum pengen kayaknya dia mundur gitu. Iya. Saya pengen tahu juga. Kemarin suaminya saya tanya, dia juga bilang nggak tahu nih. Kalau kemarin kan mau berhenti tapi ini nggak tahu nih katanya. Tapi apa yang dia capai hari ini tuh
sudah ada impiannya dari kecil. Dari kecil. Dari kecil dia udah pingin sudah bercita-cita dapat medali emas Olimpiade gitu. Visinya itu, mimpinya itu seperti itu. Dan dia berjalan ke arah visi. Jadi anak-anak muda kalau boleh terinspirasi sama Chris ya, dia berjalan di arah ke arah visinya. Berjalan ke arah visi ini kan nggak gampang. Nggak gampang. Perlu pengorbanan. Anak konsistensi. Perjuangan. Dia tahu. Satu lagi, dia tahu apa bakatnya. Dan dia percaya Tuhan taruh. Dan dia percaya bahwa bakatnya itu nggak sia-sia. Mimpinya itu gede. Tapi kan gede itu harus dimulai dari yang kecil. Benar. Dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil. Juara nasional dia boleh dibilang berganti-ganti pasangan dari kecil. Tapi dia selalu bisa menyesuaikan diri dengan pasangannya. Iya. Setiap pasangannya dia pasti ada prestasi. Juara nasional sama siapa saya lupa itu namanya, lupa saya. Kemudian sama yang mulai ingat tuh saya sama Junuvita. Nah, sekarang ada di Kanada. Kemarin juga sempat lama itu ya sama Junuvita lama. Sempat sama Vita Marisa. Ya pernah juara juga beberapa kali. Terus kemudian sama Meliana Jawahari. Cukup banyak juaranya. Setelah itu pindah ke Nitya. Nitya cukup lumayan. Sepertinya ini dapat emas Asian Games. Ternyata dia bilang masih ada Olimpiade. Nah saya juga bilang saya ikutin terus itu. Dan saya setiap boleh dibilang hampir setiap hari sering WA sama dia. Kalau kalah ya saya support. Nah tapi bukan karena WA saya, tapi karena saya melihat ini anak potensi besar. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang mengerti bulu tangkis. Suka kadang-kadang ada yang support, ada yang bilang udah umur udah segitu, udah susah. Cuman saya hati kecil pesimis saya, gitu lah ya. Tapi saya hati kecil saya nggak pernah percaya karena saya tahu Chris. Mereka nggak kenal Chris. Saya tahu nih anak pas jadi suatu hari. Walaupun saya kemarin Olimpiade berangkat, saya yakin kamu bisa. Saya bilang kamu bisa. Walaupun waktu pertandingan deg-degan terus. Tapi begitu dia menangin 8 besar waktu pertama, Bapak masih ingat kan? Pertama kan Bapak penyisian. Dia kan ngalahin Jepang nomor 1. Itu Fukushima. Iya. Hirotama Fukushima itu. Itu begitu menangin saya bilang, ini juara grup kan ketemunya runner up. Nah runner upnya ini ada 3 pilihan, Belanda, Korea, sama Cina. Saya bilang siapapun lah yang paling enteng Belanda. Kalau ketemu Belanda enak nih. Ternyata ketemu Cina yang paling berat. Saya bilang ini udah tinggal tunggu aja, kita keluarkan suka diskus gimana. Dia kan di sana nggak tahu. Kan pasti bisa. Semifinal menang, udah teriak-teriak lah kita. Nangis tuh istri saya. Cukup dekat juga sama Chris. Cukup dekat. Terus sampai final udah nggak teriak-teriak nggak karuan deh kita lah. Saya kan kerja. Kayak merasa di sana ya di lapangan. Kan kita zoom ramai satu keluarga teriak-teriak. Dan seluruh Indonesia itu bersorak-sorai buat Chris. Dia nangis kayak apa itu di sana. Luar biasa. Dan perjuangan yang saya bangga, saya melihat perjuangannya dari awal. Perjuangannya itu yang saya benar-benar kagum sama dia dan kagum sama Tuhan. Dia orang yang takut Tuhan. Bapak percaya nggak nih? 6 tahun pacaran nggak pernah ciuman loh. Ini I tell you the truth. 6 tahun pacaran. Jadi waktu dia pernikah, first kiss. Setelah diresmikan sama pendeta, dia berkiss. First kiss. Ini yang kebenaran ini memang dia lakukan. Sampai sedetil itu. Menjaga. Dan suaminya itu, suami bukan suami kaleng-kaleng loh. Maksudnya suami yang berusaha, ganteng. Rebutan banyak orang pasti. Ya kalau ngomong ya. Tapi suaminya memang hebat, luar biasa.
Ini salah satu yang bisa saya ceritakan kalau ada yang dengar anak muda. Ya. Jangan pernah tidak bermimpi dan konsistenlah dengan mimpi itu. Kenali, Chris sangat mengenal talentanya. Dia punya visi ya. Dia punya visi dengan talentanya. Dia punya ini. Tuhan taruh bakat sama papa. Tuhan nggak mungkin nggak ada rencana dengan bakat papa. Kata-katanya itu luar biasa kan? Kalau Tuhan taruh talenta sama saya, nggak mungkin Tuhan tuh membiarkan talenta saya sia-sia. Tapi kan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Mau jadi juara, nggak usah dunia lah. Mau jadi juara kabupaten kan harus disiplin. Nggak bisa. Makanya anak muda ini jangan melihat suksesnya sekarang, tapi cara menuju suksesnya ini. Prosesnya itu ya. Come back stronger. Memang itu yang membuat dia sangat kuat. Orang boleh yang kalau dia ngomong orang kasih dengar saya apa, aku lebih dengar suara Tuhan. Orang bisa ngelecehin saya, tapi kalau suara dia nggak pernah ngelecehin. Aku harus kembali lebih kuat. Dan dia buktikan. Saya bisa cerita sekarang karena saya melihat itu. Kalau belum jadi juara saya belum berani ngomong. Sekali. Ya. Gak tahu lagi seperti apa mungkin ya kalau ketemu nanti. Aduh, senangnya sama Grace ya. Iyalah, saya pengen meluk dia lama. Cuman lagi dipakai masker nih. Kan dia atlet, dia harus jaga prokes. Jangan saya suaminya aja mungkin kemarin jemput dari jauh. Siar gitu. Iya, nggak bisa memang keadaannya. Iya. Inilah kita doain Pak, semoga Grace ke depan juga kalau masih lanjut lebih berprestasi lagi ya. Terima kasih. Dan juga bisa jadi contoh bagi anak-anak muda yang punya mimpi ya. Bahwasanya itu nggak ada yang nggak mungkin lah. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita konsisten melakukan sesuatu, kerja keras, perjuangan dan punya visi. Punya visi dan dia jangan pernah menyerah. Pasti ya, yakin bisa. Jatuh itu biasa. Yang penting bangkit. Iya. Jatuh berkali-kali itu nggak masalah. Yang penting bangun lagi. Kali-kali lagi. Harus begitu. Harus begitu. Benar sekali. Iya. Itu yang saya melihat. Cedera nggak membuat dia jadi patah semangat. Iya. Ada dia cedera tangan. Iya. Dia suntik, dia pergi di sini sembuh. Ya, prinsip ini juga bukan hanya buat seorang atlet atau apa ya, kehidupan. Pengusaha, pekerja, apapun. Honestly, jujur saya aja terinspirasi sama Chris. Iya. Terinspirasi. Ya kadang-kadang lihat dia lagi susah, lagi nangis, lagi kalah gitu. Cuman sebentar, besoknya udah segar lagi, udah lupa deh. Pak, kalau ke luar negeri itu kan dari misalnya mulai datang sampai sana Minggu gitu ya, Senin latihan, Selasa latihan kan, Rabu main, Kamis main, kalah nih misalnya. Terus bukan berarti Jumat itu nganggur loh, pagi-pagi latihan. Di luar negeri pun tetap latihan loh, Jumat, Sabtu tetap latihan loh. Selama belum pulang latihan terus loh. Jadi dia hidupnya bukan terus kalah ya udahlah jalan-jalan, enggak. Tetap latihan. Dia bedanya siangnya mungkin udah agak longgar baru dia jalan-jalan. Tapi tetap latihan. Tetap latihan itu ya. Enggak dia lupain gitu. Itu kedisiplinan itu enggak gampang. Enggak gampang. Saya tahu di Bangkok. Di Bangkok waktu yang kalah itu besoknya Chris sama latihan. Kalah itu ya. Kalah besoknya latihan di depan. Ya. Seperti itu. Jadi saya terinspirasi. Kalau hari ini kita lagi ada masalah, jangan pernah menyerah. Menyerah karena ada sesuatu yang coba terus. Iya. Terus. Kita nggak tahu di balik itu apa gitu pesannya kan. Iya. Bisa aja. Di balik masalah selalu ada pesan yang tergantung kita percaya. Kadang orang kan sudah kebentur, kalah, nyerah. Padahal besoknya itu takdirnya menang. Nggak tahu. Iya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa
ngobrol lagi nih. Iya, boleh. Atau Grace bisa datang ke sini juga diajak. Kalau nanti dia datang. Ya. Terima kasih Pak sudah ngobrol, sudah cerita dari semuanya tentang Grace, dan mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya atau pelajaran dari ini, dan juga selamat buat Grace, sangat luar biasa ya Pak. Ya, terima kasih. Dan seluruh Indonesia nih gembira bagaimana Grace meraih Olimpiade, membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Tokyo. Terima kasih sekali lagi Pak Edi Sutanto. Iya, terima kasih sudah hadir Bu Edi. Terima kasih sudah datang. Salam buat Grace ya. Iya, dari Batam News. Siap. Terima kasih Pak. Ya, terima Selamat kasih. Sore. Selamat sore. Salam sejahtera. Salam sejahtera.